Pada praktikum kali ini yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis itu merupakan pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau zat tepung. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari berpengaruh terhadap peristiwa fotosintesis. Variabel pada praktikum kali ini yaitu variabel kontrolnya daun, variabel bebasnya lakban untuk menutupi daun, dan variabel terikatnya yaitu perubahan warna daun. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada piring kecil, ada panci, ada kompor, dan juga ada penjepit kertas. Dan bahan yang digunakannya yaitu ada daun hijau, saya menggunakan daun singkong, terus ada aluminium foil, bisa juga pakai kertas bungkus rokok, atau ada juga kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Ada betadine sebagai pengganti lugol dan alkohol. Bagian daun kita tutup menggunakan kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, serta dengan menggunakan kertas aluminium foil. Setelah kita tutup, kita tunggu selama 1 hari. Penutupan daun menggunakan aluminium foil ini bertujuan agar daun yang tertutup tidak terkena cahaya matahari, sehingga kita bisa mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesis. Sedangkan daun yang ditutup menggunakan aluminium foil itu bertujuan agar kita mengetahui gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Setelah dipetik dari pohonnya, kemudian daun direbus di dalam panci sampai matang. Hal ini bertujuan agar sel daun mati. Setelah daun matang, kita tambahkan alkohol ke setiap daunnya. Sampai semuanya terendam ya. Lalu dipanaskan secara tidak langsung. Tujuannya agar klorofil larut dari daun. Kemudian daun yang sudah direndam menggunakan alkohol dan dipanaskan secara tidak langsung dicuci bersih dengan air. Hal ini bertujuan agar klorofil dan alkohol hilang. Setelah itu kita tetesi betadine sebagai pengganti lugol ke seluruh permukaan daun. Sampai semuanya seperti ini. Lalu kita amati perubahan apa saja yang terjadi pada daun-daun tersebut. Pada hasil pengamatan dan pembahasan, di sini terdapat tabel pengamatan. Terdapat kolom jenis kertas atau penutup yang terdiri dari kertas aluminium foil, mika berwarna merah, mika berwarna kuning, mika berwarna hijau, dan mika berwarna biru. Yang kedua yaitu ada kolom uji iodin, terdapat kolom daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup. Dan yang terakhir itu ada keterangan. Pada
Daun yang ditutup menggunakan aluminium foil itu memiliki warna putih pucat atau tidak terdapat amilum. Sedangkan daun yang tidak ditutupnya itu memiliki warna coklat keunguan. Ini menunjukkan bahwa di dalam daun terdapat amilum. Sedangkan daun yang ditutup menggunakan mika berwarna merah itu tidak ada perubahan. Berarti tidak terdapat amilum di dalam daun, dan daun yang tidak ditutupnya pun sama, tidak ada perubahan atau tidak terdapat amilum di dalam daun. Dan daun yang ditutup menggunakan mika berwarna kuning juga sama, tidak ada perubahan atau tidak terdapat amilum. Dan daun yang tidak ditutupnya pun sama, tidak ada perubahan. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat amilum di dalam daun. Dan daun yang ditutup menggunakan mika berwarna hijau juga sama, tidak memiliki perubahan. Hal ini menunjukkan berarti tidak ada amilum di dalam daun. Daun yang tidak ditutupnya pun sama, tidak ada perubahan, berarti ini menunjukkan tidak terdapat amilum. Dan daun yang ditutup menggunakan mika berwarna biru pun sama, tidak ada perubahan atau tidak terdapat amilum. Daun yang tidak ditutupnya pun sama, tidak ada perubahan atau tidak terdapat amilum. Fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, daun yang ditutupi aluminium foil atau yang tidak terkena sinar matahari berwarna pucat atau tidak mengandung amilum saat ditetesi betadin. Hal ini karena tidak berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis ini memerlukan cahaya. Buktinya, bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung terbentuk amilum dari hasil fotosintesis saat ditetesi betadin. Pada praktikum kali ini terjadi kendala pada cuaca karena hampir sepanjang hari hujan, sehingga kurangnya sinar matahari. Mungkin saja ini menjadi salah satu penyebab mengapa pada mika yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup tidak memiliki perubahan. Bisa saja hasil pengamatan yang saya lakukan ini berbeda dengan hasil pengamatan yang teman-teman lakukan di rumah. Tidak, karena daun yang ditutup menggunakan aluminium foil tidak memiliki reaksi positif dengan iodin. Daun berwarna pucat. Hal ini menunjukkan bahwa pada daun yang ditutupi dengan aluminium ini tidak memiliki amilum karena tidak berlangsungnya proses fotosintesis. Panjang gelombang cahaya warna merah yaitu 610 sampai 700 nanometer. Warna hijau dan kuning yaitu 510 sampai 600 nanometer. Sedangkan warna biru yaitu 410 sampai 500 nanometer. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang paling efektif itu untuk melakukan proses fotosintesis yaitu warna yang warna merah dan juga warna biru. Sedangkan untuk warna hijau dan kuning itu kurang efektif jika berlangsungnya proses fotosintesis. Fungsi Lugol pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui adanya kandungan amilum di dalam daun. Sedangkan fungsi alkohol yaitu untuk melarutkan klorofil dari daun. Pada saat tidak ada cahaya matahari, maka tidak terjadi proses fotosintesis. Karena pada saat daun ditutup dengan aluminium, tidak memiliki reaksi positif pada saat ditetesi dengan betadin. Daun hanya berwarna pucat. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Proses fotosintesis sangat berpengaruh bagi makhluk hidup lainnya
karena hasilnya banyak digunakan, baik yang tak terlihat maupun yang tidak terlihat. Hasil fotosintesis dari tumbuhan itu sendiri yaitu berupa O2 atau oksigen, amilum, pati, dan lain-lain. Semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Akibatnya, proses fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selain itu, fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi, sehingga tumbuhan hijau sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu fotosintesis menghasilkan karbohidrat, dan di dalam karbohidrat itu terdapat amilum atau zat tepung. Selain itu juga cahaya sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis, dan juga gelombang cahaya sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis.